Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teladan motivasi merdeka. Saya Nurmiati R, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Polowali Mandar. Saya akan memaparkan hal-hal yang merupakan intisari dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, siapa yang tak kenal tokoh ini? Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan, sang pelopor pendidikan anak pribumi, yang salah satu pemikirannya menjadi slogan pendidikan di Indonesia, yakni Tuturi Handayani. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Begitu pula dengan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Untuk apa? Agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, pendidikan diharapkan mampu menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh. Sebagai gambaran awal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ada 3 kata yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah teladan. Guru dituntut untuk menjadi teladan bagi peserta didiknya, karena dengan keteladanan maka karakter baik peserta didik akan bisa ditumbuhkan. Terkait keteladanan, mari kita simak bersama-sama beberapa peribahasa dan juga kata-kata bijak yang sempat saya kutip dari beberapa sumber. Dari peribahasa dan juga beberapa ungkapan yang kita simak bersama, maka kita mengetahui betapa pentingnya keteladanan dari seorang guru untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter baik dari peserta didik. Nilai-nilai luhur sosial budaya yang menjadi ciri khas daerah yang saat ini mulai tergerus akan mudah ditumbuhkan dan dikembangkan dari keteladanan seorang guru. Sehingga dengan demikian, budaya-budaya asing yang mempunyai pengaruh negatif terhadap perilaku peserta didik kita akan terfilter dengan sendirinya karena adanya karakter yang sudah tertanam pada diri peserta didik kita. Untuk mengimplementasikan karakter baik ini pasti akan ada hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh seorang guru, terutama karena mudahnya mengakses pengaruh-pengaruh negatif dari TV dan juga HP. Tetapi dengan adanya ketekunan, komitmen, dan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, serta semua stakeholder yang berhubungan dengan pendidikan peserta didik, bukan tidak mungkin hal ini dapat dilakukan. Selanjutnya adalah motivasi. Siapapun itu, untuk memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya dalam mencapai sesuatu, dia pasti membutuhkan yang namanya motivasi. Dorongan dari orang lain yang akan membuat kita lebih bersemangat dan antusias tak kenal lelah dalam bekerja untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Disinilah peran guru diperlukan. Bagaimana dia memberikan motivasi bagi peserta didiknya dalam menumbuhkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Kata-kata motivasi ini dapat kita lakukan dengan penyampaian langsung setiap kali memulai pembelajaran di kelas, ataupun dengan cara menempelkan poster kata-kata motivasi di sudut-sudut ruangan. Kita juga dapat menempelkan poster tokoh-tokoh atau pahlawan dari daerah kita masing-masing. Atau membuat bahan literasi, biografi singkat tokoh-tokoh yang berpengaruh yang dapat diakses dengan mudah
oleh peserta didik di dalam kelas-kelasnya. Dan yang ketiga adalah merdeka. Merdeka dalam artian kita harus bisa menerapkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana menerapkannya? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa setiap anak itu dilahirkan dengan kodratnya masing-masing. Artinya, anak itu seperti kertas mainan gosok yang mungkin terlihat kosong, tetapi sebenarnya ada gambar di baliknya. Seperti itulah peserta didik kita. Dia memiliki keistimewaan, kekhasan, gaya belajar, bakat yang berbeda satu dan yang lainnya. Guru harus mengklasifikasikan gaya belajar, bakat, minat sebelum merancang sebuah model pembelajaran. Setelah guru mengklasifikasikan peserta didik sesuai dengan gaya dan kekhasannya masing-masing, hal kedua yang harus dilakukan adalah memilih model dan mendesain pembelajaran yang tepat agar dalam penerapannya nanti di kelas, semua siswa dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan dan sesuatu juga yang sangat penting adalah bagaimana merancang instrumen penilaian yang akan dipakai untuk menilai hasil belajar peserta didik. Tidaklah adil bagi peserta didik kita untuk menyamaratakan cara penilaian atau sistem penilaian yang satu dengan yang lainnya, karena mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Untuk itulah dibutuhkan sebuah sistem atau instrumen penilaian yang adil bagi semua peserta didik. Rakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitulah pepatah lama mengatakan. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada rintangan. Tetapi itulah gunanya seorang guru berupaya menghadapi semua tantangan yang ada. Setiap tantangan dan rintangan akan menjadi pelajaran untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Kerjasama dengan semua pihak yang ada di sekolah, orang tua, serta semangat guru yang pantang menyerah untuk terus meningkatkan skill dan wawasannya untuk bagaimana mewujudkan tujuan pendidikan, yakni untuk memanusiakan peserta didik, bahagia raganya, dan selamat jiwanya. Jalan kita masih panjang, akan ada kerikil-kerikil yang akan menghalangi jalan kita, akan ada duri yang menghambat perjalanan kita, tapi teruslah berjalan karena dengannya kita akan sampai pada tujuan kita. Marilah kita tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dari kami, Nurmiati R, calon guru penggerak dari SD Negeri 008 Taramanu, Kabupaten Polowali, Mandar.